Mungkin saja sampai saat ini teman-teman masih belum mendapatkan tampilan untuk pernyataan kesediaan yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022. Ini bisa memantau secara berkala. Baiklah sobat-sobat semuanya, tertanggal 12 Juli 2022, Kemdikbudristek melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan PPG ini sudah menyampaikan informasi penting, yaitu penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 1. Bagi teman-teman yang sudah ditetapkan ya untuk PPG 2022 ini, maka nanti ada langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan, dan di sini sudah disampaikan untuk format-formatnya teman-teman. Berikut ini kita akan menyajikan cara cek penetapan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Setelah sebelumnya kita menandatangani formulir pernyataan ketersediaan. Kemudian di sini nanti setelah teman-teman ditetapkan, kemudian di sini sesuai dengan surat edaran ini sudah resmi penetapan peserta ya. Dan juga teman-teman harus mengetahui syarat dan juga cara untuk lapor diri ke LPTK. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita melihat apakah kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG 2022 ataukah tidak, untuk yang saat ini adalah merupakan kategori 1. Di sini ada dua cara untuk teman-teman melakukan pengecekan. Yang pertama, di sini bisa kita yaitu masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Berikutnya, di sini teman-teman masuk di sini ya, yaitu login dengan SIM PKB, ini kita klik. Selanjutnya di sini teman-teman memasukkan surel dan juga passwordnya. Setelah itu kalian klik masuk. Kemudian untuk cara yang kedua, ini teman-teman bisa masuk ke akun SIM PKB masing-masing, yaitu melalui gtk-belajar-kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman klik enter. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kita pilih salah satu program layanan program GTK Kemdikbud, yaitu PPG dalam jabatan. Di sini kita klik masuk. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang tadi, ketika kita masuk dari ppg.kemdikbud.go.id, di sini kita masukkan surel dan password kita, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya bagi teman-teman baik itu peserta utama maupun juga peserta cadangan, ketika teman-teman sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, maka akan ada informasi seperti ini ketika kita login ke akun SIM PKB SIM PPG kita, yaitu ada informasi kita tuh berasal dari kabupaten mana, provinsi mana, kemudian di sini calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk LPTK misalkan Universitas Muhammadiyah Malang untuk angkatan 1, kemudian untuk bidang studinya misalkan guru kelas SD. Kemudian dari hasil konfirmasi kesediaan kita, yaitu kita sudah bersedia, berikutnya akan ada ucapan selamat seperti ini. Selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk angkatan yang pertama. Nah, tahap selanjutnya inilah teman-teman mengunduh formulir A1, yang mana di sini telah diberikan ya untuk form A1-nya, yang mana ini nanti akan kita isi, kemudian kita scan, kemudian kita upload kembali ketika melakukan lapor diri ke LPTK. Nah, setelah kita mengunduh form A1, maka kita melanjutkan proses lapor diri di LPTK masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian informasi lapor diri dapat dilihat pada laman LPTK ya. Nah, ini teman-teman, inilah contoh bagi teman-teman yang saat ini sudah ditetapkan dan berhak untuk ikut dalam PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Mungkin saja sampai saat ini teman-teman masih belum mendapatkan tampilan untuk pernyataan kesediaan yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Ini bisa memantau secara berkala di akun SIM PKB-nya masing-masing. Mungkin saja teman-teman di sini masih ada yang mana dari formulir pernyataan ketersediaannya, maka di sini setelah formulir ketersediaan telah disimpan, maka di sini kan kita sudah bersedia ya untuk PPG dalam jabatan 2022 ini. Kemudian dari calon mahasiswa PPG 2022, maka di sini dari Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian di angkatan yang pertama, kemudian di sini kalian bisa cek secara berkala kalau misalkan belum ada notifikasi untuk kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan di hari ini nanti. Selanjutnya, setelah kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, maka di sini
sesuai dengan surat edaran yang ada, yaitu untuk daftar nama penetapan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SIM PKB Dinas Pendidikan. Nah, di sini nanti untuk data lengkapnya siapa saja yang bisa lapor diri dan ditetapkan sebagai mahasiswa ini adalah dapat diunduh melalui akun SIM PKB-nya dari Dinas Pendidikan. Jadi bukan dari peserta, teman-teman. Kemudian informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB. Nah, nanti teman-teman yang dipanggil itu secara perseorangan ya, secara personel itu melalui akun SIM PKB masing-masing. Kemudian perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan ya. Nah, surat pemanggilan, mekanisme lapor diri dan jadwal pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud ya pada ppg.kemdikbud.go.id page info LPTK. Nah, nanti kita akan berikan bagaimana cara untuk mengakses dari link ini. Kemudian mahasiswa melakukan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen sesuai jadwal sebagaimana terlampir pada aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring. Selanjutnya nanti yang kelima yaitu mahasiswa akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama bantuan pemerintah atau PKS Banpem PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori 1 yang dilaksanakan nanti tanggal 19 sampai 31 Juli 2022 secara digital. Panduan tata cara untuk EPKS itu dapat diunduh melalui akun SIM PKB masing-masing dan sudah saya sediakan tutorialnya pada deskripsi atau pada bagian kartu video ini, teman-teman. Kemudian seluruh pelaksanaan PPG 2022 ini nanti untuk kategori 1 ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Nah, kemudian untuk jadwal-jadwalnya ini adalah sama dengan jadwal yang kemarin telah disampaikan ya ketika diumumkan untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di sini konfirmasi itu kan tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Kemudian untuk penetapan hari ini tanggal 12, kemudian lapor diri ini adalah tanggal 13 sampai 15. Pembelajaran mandiri ini sudah berlangsung, teman-teman yang sudah bisa mengakses LMS-nya bisa diunduh untuk modul belajar mandirinya. Kemudian di sini disampaikan juga yaitu untuk ketentuan lapor diri. Teman-teman persiapkan format A1 dan fakta integritas. Ini kita unduhnya dari SIM PKB tadi. Kemudian biodata mahasiswa sesuai program Perdikti. Kemudian surat pernyataan izin dari pimpinan. Kemudian scan ijazah, scan transkrip, kartu KTP ya atau SIM. Kemudian scan pas foto berwarna itu adalah 4x6 SKCK. Kemudian surat sehat, kemudian surat bebas nafsa dari BNN atau kepolisian atau puskesmas ataupun juga RSUD. Kemudian scan NPWP bagi teman-teman yang memiliki tambahan persyaratan lain, tentunya nanti masing-masing LPTK akan menyampaikannya sendiri. Nah, di sini juga telah disampaikan yaitu dari lampiran 2 surat PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru ya nomor sekian ini, yaitu untuk contoh fakta integritasnya. Ini kita isikan untuk fakta integritas ini atas nama kita, kemudian di sini kita, kemudian tempat tanggal lahir, NOPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Berikutnya di sini penandatanganan ini kita berikan kita itu daerah mana, kemudian tanggal ya, tanggal, bulan dan tahun kita menandatangani membuat ini kapan. Kemudian kita isikan nama, kasih NIP dan juga nomor induk kependudukan. Kemudian ada surat izin pimpinan. Nah, ini teman-teman bisa diisikan ya. Ini adalah untuk biodata mahasiswa Pddikti. Ini sudah sesuai dengan yang diunduh dari source feeder Pddikti ya. Ini diisi. Kemudian dilakukan untuk lapor diri.